Yo, halo! Kali ini ada sekumpulan konsol game aneh. Pertama, konsol game yang bisa jadi case handphone juga. Kedua, konsol game yang ukurannya kecil banget. Nah, kita lanjut yang ketiga nih. Oke, jadi ini adalah game fan model D5 atau konsol game kipas ya. Wah, menarik nih. Di dalamnya, pertama di unit konsol gamenya. Ditaruh dulu. Terus ada kabel micro USB buat ngecharge ya. Udah, itu aja isi dari boxnya. Lanjut, cek unitnya. Ini saya pilih yang warna biru, ternyata lebih ke ijo-ijoan ya. Dan seperti biasa, masih ada plastik nih, dikletek ae. Bentuknya kayak gini, di bagian depannya ada layar berukuran 3 inch. Atasnya ada kipas angin, punya 7 baling-baling ya, lumayan. Ada tulisan SZDR, terus bawahnya ada tombol-tombol di pad, on off, reset, A, B, sound, dan start pause. Di sisi kanan ada lubang micro USB, di sisi bawah ada lubang buat gantungan, di sisi kirinya ada tombol buat ngatur kipasnya, dan atasnya kosong. Kalau di bagian belakangnya ada keterangan bahasa Cina gitu. Untuk baterainya ini 800 mAh, dan di sini juga ada lubang speaker. Untuk bahannya ini plastik berfinishing doff, rapih, enak dipegangnya, halus, terus cukup ringan juga nih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Waduh, kok nggak nyala nih? Wah, kayaknya baterainya kosong. Di-charge dulu ya. A few moments later. Oke, coba dinyalain lagi. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Bisa pilih juga nih bahasa Cina atau bahasa Inggris ya. Kalau untuk jumlah daftar gamenya, ini lebih banyak. Ada 500 nih. Ya udah, langsung aja gas main game. Oke, jadi untuk gamenya, ini masih sama kayak yang pertama, yaitu jenisnya NES atau Nintendo Entertainment System. Tapi yang ini lebih banyak gamenya, bahkan game-game populer NES itu ada. Walaupun tetap aja ada daftar yang diulang, dan game modifan gitu, tapi nggak begitu banyak. Terus kalau performa pas mainnya, lancar. Tombolnya juga udah cukup enak, nggak kekecilan. Untuk daftar gamenya, ini nggak bisa ditambah lagi ya, sama kayak di game Phonecast. Fitur save and load state nggak ada, dan kecerahan layarnya udah fix. Tapi ada satu hal yang cukup saya suka, yaitu kalau keluar dari game atau reset, itu letak pointer atau posisinya nggak ngulang dari 1, tapi dari nomor game terakhir yang dimainin, jadi nggak ribet nyari lagi. Terus soundnya ini bisa diatur, mati, pelan, sedang, dan kencang. Nah, yang jadi fitur utama di sini yaitu kipasnya. Kalau konsol game lain, kipasnya itu ada di dalam biar perangkat nggak kepanasan. Yang ini biar si pemainnya yang nggak kepanasan. Bener-bener inovasi ya. Jadi untuk kipasnya ini bisa diaktifkan dari tombol yang ada di sisi kiri. Ada 3 level nih, yaitu pelan, sedang, dan kencang.
Untuk yang pelan aja udah cukup kerasa nih. Kalau pakai yang kencang, bisa-bisa masuk angin sih. Sayangnya, ini nggak bisa dibedirin gitu ya, jadi harus dipegang. Kipasnya ini bisa dinyalain secara bersamaan, pas gamenya nyala juga. Jadi bener-bener bisa main sambil ngadem. Dan saya coba nggak ada masalah ya, masih normal-normal aja. Paling lebih nyedot ke baterai sih. Kalau menurut saya, ini asik. Bisa kipasan, tapi nggak ngebosenin. Misalnya lagi mati lampu gitu, kan selain ngadem ada hiburan gamenya juga. Untuk harganya ini nggak begitu mahal, saya beli lewat shopping, cuma 90.000 aja. Ya masih lumayan lah untuk perangkat yang punya dua fungsi sekaligus kayak gini. Oke lanjut, yang keempat. Ini bentuknya panjang-panjang gimana gitu. Nah, jadi ini adalah smartwatch dengan tipe i8 Pro Max. Ya, sebenarnya ini bukan lebih ke konsol game ya, tapi ternyata dari speknya ini punya cukup banyak game. Jadi ya udahlah dicoba aja. Nah, di dalamnya pertama dapat unit jamnya, ditaruh dulu. Terus ada kertas panduan yang berbahasa Cina dan Inggris. Dapat strapnya, modelnya kayak gini. Terus ada buat ngecharge-nya. Ini sistemnya magnetik ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isinya. Lanjut, cek unitnya. Ini ada angka 8-nya langsung dikletek aja. Wih, cakep juga nih. Jadi ini tuh sebenarnya smartwatch tier 1 dari Apple Watch ya. Jadi mirip-mirip nih. Di bagian depannya ada layar touchscreen 1,75 inch. Sisi kanannya ada tombol aksi yang bisa diputar, mikrofon, dan tombol power. Sisi kiri ada lubang speaker, terus di bawahnya ada sensor dan magnetnya. By the way, kapasitas baterainya ini 300 mAh. Oh iya, ini saya pilih yang warna biru. Ternyata birunya gelap gitu ya. Untuk strapnya ini dia bahannya rubber, halus. Pasangnya kayak di slide gitu. Lumayan susah juga nih pasangnya. A few moments later. Nah, akhirnya bisa. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Tapi karena kita bahas gamenya, jadi fokus aja ke menu gamenya ya. Nah, di sini udah ada daftar game bawaan. Ternyata ada 10 game. Oke, langsung aja. Gas, main game. Untuk gamenya semua bisa dimainin, dan ini saya kurang tahu jenis gamenya apa. Tapi ada game yang mirip kayak di handphone Cina, yaitu Ninja Climb. Ya, anggap aja ini tuh game-gamenya kayak di handphone Cina ya. Beberapa gamenya cukup asik dan nggak begitu ribet, paling ya ngarah-ngarahin atau tap-tap. Karena kontrolnya juga cuma pakai touchscreen, pakai satu jari di layar sekecil ini pula. Jadi kurang begitu leluasa. Performa gamenya ada yang kerasa lancar, ada yang kerasa endet-endetan juga. Ya masih bisa dimaklumi sih. Cuma yang aneh, yaitu beberapa game ada yang keluar suara, ada juga yang enggak. Nah untuk masalah posisi, ini bisa main sambil dipakai ya jamnya. Cuma ada satu game yang posisinya ini susah kalau dimainin sambil dipakai, yaitu game Zombie Plants. Soalnya posisinya tuh miring. Untuk yang lainnya di sini punya fitur yang umum pada smartwatch. Tampilannya bisa diganti-ganti, ada beberapa fitur olahraga, monitoring langkah kaki, detak jantung, ada fitur notifikasi, musik kontrol, shutter kamera, dan masih banyak lagi. Tapi rata-rata fiturnya itu bisa dijalankan dengan pairing terlebih dahulu ke handphone ya. Bisa Android atau iOS, tinggal scan aja nih. Tapi kalau untuk game ya bisa langsung dimainin. Oh iya, untuk harganya, ini yang paling mahal dari barang-barang sebelumnya,
yaitu 215.000. Ya, game di jam tangan lumayan juga sih, ada yang bisa dimainin, selain muter-muterin jam atau lihat-liatin menunya doang. Apalagi ini smartwatch, jadi lebih banyak kegunaan lainnya nih. Nah, jadi itulah sekumpulan konsol game yang saya beli. Ada case handphone gaming, gantungan gaming, kipas angin gaming, dan jam tangan gaming. Ya, walaupun agak aneh dan harganya murah, semuanya itu punya fitur yang nggak cuma bisa buat main game. Jadi bisa buat hiburan dan kegunaan lainnya. Ya, siapa tahu aja ada yang selama ini mencari-cari, mengandai-ngandai, atau ngebutuhin yang kayak gini. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, jadi itulah beberapa konsol game yang nggak biasa dan harganya murah. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.